Namo Buddhaya Soti Hotu. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Warina dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha kelas 7. Tema pada video kali ini yaitu tentang kriteria agama Buddha. Sebelum kita akan memasuki materi, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dengan bersikap anjali. Kita membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke. Sebelum membahas tentang kriteria agama Buddha yang lebih detail, mari kita bersama-sama simak siapa itu Buddha. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang agama Buddha. Nah, pada gambar-gambar ini akan menceritakan tentang agama Buddha. Baik, kita mulai dengan lahirnya Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi. Siapa Pangeran Siddhartha? Pangeran Siddhartha adalah putra seorang raja dari kerajaan Kapilawastu yang bernama Raja Sudodana. Raja Sudodana mempunyai permaisuri yang bernama Ratu Mahamaya. Raja Sudodana sangat mengharapkan kehadiran seorang putra yang nantinya akan menggantikan posisinya ketika raja sudah tua. Kita lihat bahwa dalam gambar tersebut ada beberapa hal yang bisa kalian perhatikan. Di antaranya yaitu ketika seorang bayi yang baru lahir bisa berjalan. Nah, ini terjadi tidak kepada semua bayi. Kenapa bayi Pangeran Siddhartha bisa langsung jalan? Karena Pangeran Siddhartha adalah bodhisattva atau calon Buddha. Ketika baru lahir, beberapa keajaiban terjadi pada waktu itu. Di antaranya, Pangeran Siddhartha mampu melangkah kakinya sebanyak 7 langkah. Dan ketika kakinya hendak menginjak tanah, tiba-tiba dari permukaan tanah muncul bunga teratai, sehingga kaki Pangeran Siddhartha tidak menyentuh tanah. Di langkah yang ketujuh, Pangeran Siddhartha berkata bahwa akulah tertua di dunia ini, akulah teragung di dunia ini, akulah pemimpin di dunia ini, inilah kelahiranku yang terakhir. Selain itu, ketika Pangeran Siddhartha baru lahir, para dewa dari alam surga juga turut menyaksikan kehadiran calon
Buddha atau Bodhisattva. Dan kita lihat di taman tadi banyak ditumbuhi bunga. Nah, ini menjelaskan tentang bahwa alam semesta juga menyambut kehadiran Bodhisattva dengan penuh sukacita. Selanjutnya, ketika Pangeran Siddhartha berusia 29 tahun, Pangeran Siddhartha sempat melihat 4 peristiwa saat keluar istana. Dari peristiwa itu menguatkan tekad Pangeran Siddhartha untuk meninggalkan istana dan memutuskan menjadi pertapa. Akhirnya, Pangeran Siddhartha melakukan Dukkaracarya bersama 5 orang pertapa di hutan Uruvela selama 6 tahun. Apa Dukkaracarya? Dukkaracarya adalah salah satu praktek bertapa dengan cara menyiksa diri. Di antaranya, Pertapa Gotama beserta teman-temannya tidak melakukan pindapata atau mengumpulkan dana makan dengan cara berkeliling. Jadi, Pertapa Gotama atau Pertapa Siddhartha hanya makan makanan buah yang jatuh dari pohon tempat ia tinggal. Kemudian, contoh Dukkaracarya yang berikutnya adalah ketika di siang hari mereka berjemur di bawah terik matahari, dan ketika tengah malam hari mereka berendam di sungai dalam waktu yang sangat lama. Nah, itu dilakukan oleh Pertapa Gotama bersama 5 orang pertapa. Hal ini menyebabkan tubuh Pertapa Gotama tinggal kulit pembungkus tulang. Namun suatu ketika lewatlah serombongan penyanyi yang menyadarkan Pertapa Gotama. Penyanyi itu menyanyikan sebuah syair sebagai berikut. Kalau gitar senarnya ditarik terlalu keras, maka suaranya akan tinggi atau melengking. Semakin ditarik kuat, maka senarnya akan putus. Jika sebuah gitar tali senarnya dikendorkan, maka suaranya akan merendah. Semakin dikendorkan, maka suaranya akan hilang. Syair yang diucapkan oleh serombongan penyanyi tersebut menyadarkan Pertapa Gotama dari cara bertapa menyiksa diri. Akhirnya, Pertapa Gotama mengakhiri cara bertapa menyiksa diri, kemudian melakukan pertapaan yang benar. Nah, pada saat usia 35 tahun, tepatnya di bulan Purnama, yaitu di bulan Waisak, Pertapa Gotama mencapai penerangan sempurna di Bodh Gaya. Beliau dikenal dengan Buddha. Apa itu Buddha? Buddha adalah orang yang telah mencapai penerangan sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Dan untuk pertama kalinya Buddha membabarkan khotbahnya kepada 5 pertapa di Taman Rusa
Isipatana. Peristiwa ini diperingati pada Hari Raya Asada. Selanjutnya, Sang Buddha selama 45 tahun membabarkan ajarannya baik kepada para biku, kepada umat awam, bahkan kepada para dewa. Di usia 80 tahun, Buddha mencapai parinibbana atau wafat di Kusinara. Meskipun Buddha telah mencapai parinibbana atau wafat, Dhamma dan Vinaya merupakan pengganti beliau. Buddha pernah berkata, walaupun Buddha telah mencapai parinibbana, namun bagi siapa saja yang melaksanakan ajaran Buddha akan dapat bertemu dengan Buddha. Nah, agama Buddha, umat Buddha khususnya, terbagi menjadi dua kelompok, yaitu umat Buddha yang meninggalkan keduniawian dan umat Buddha yang menjalankan keduniawian. Umat Buddha yang meninggalkan keduniawian artinya tidak menikah. Siapa mereka? Mereka adalah para biku. Biku adalah seorang laki-laki. Para biku dalam kesehariannya menjalankan 227 peraturan, sedangkan bikuni adalah seorang wanita yang meninggalkan kehidupan keduniawian, seorang wanita yang tidak menikah. Peraturannya berjumlah 311. Samanera. Samanera adalah calon biku dan samaneri adalah calon bikuni. Umat Buddha yang menjalankan keduniawian artinya umat Buddha yang menjalani hidup berumah tangga. Nah, ada beberapa kelompok, diantaranya adalah pandita atau romo pandita. Siapakah beliau? Beliau adalah umat Buddha yang mendapat kepercayaan untuk memimpin jalannya sebuah upacara keagamaan. Yang kedua adalah upasaka. Upasaka adalah umat Buddha laki-laki yang menyatakan perlindungan kepada Buddha, Dhamma, Sangha dan bertekad untuk menjalankan 5 sila atau Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan upasika adalah umat Buddha wanita yang menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, Sangha dan bertekad menjalankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Agama Buddha pernah berkembang pesat di Indonesia pada zaman Kerajaan Mataram kuno. Kemudian pada saat Kerajaan Sriwijaya, pada saat Kerajaan Majapahit. Hal ini terbukti banyak peninggalan berupa candi Buddhis, baik yang terdapat di Pulau Jawa maupun di Sumatera. Misalnya, Candi Borobudur sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Demikian tadi materi yang bisa Ibu sampaikan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.